Baik anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas kembali materi kita tentang hikmah sedekah. Kalian tentu masih ingat, kemarin kita sudah membahas 4 hikmah sedekah. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kemudian yang nomor 2, membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Kemudian yang ketiga, menambah keberkahan pada harta yang kita miliki. Dan yang terakhir, kemarin kita sudah membahas, yaitu yang keempat, menghidupkan sifat pemurah atau dermawan pada diri kita dengan cara bersedekah kepada orang lain. Begitulah hikmah sedekah yang sudah kita bahas kemarin. Sedangkan yang kelima, hikmah sedekah adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Yang keenam, menciptakan kehidupan yang rukun. Yang ketujuh, sedekah dapat menghapus dosa kita. Dan yang terakhir, kedelapan, sedekah tidak mengurangi harta kita. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita bersama-sama membahas hikmah sedekah. Yang pertama, kemarin sudah Pak Guru sampaikan bahwa sedekah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, hikmah sedekah adalah membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Dengan sedekah, tidak kurang kita bisa meringankan beban penderitaan orang lain yang sedang mereka hadapi. Maka dengan sedekah itulah tidak sedikit kita bisa membantu orang lain dari beban yang mereka hadapi saat ini. Kemudian yang ketiga, anak-anak, kemarin sudah Pak Guru sampaikan bahwa hikmah sedekah menambah keberkahan pada harta yang kita miliki. Jadi, dengan sedekah itu, harta yang kita miliki sampai sekarang ini bisa memberikan keberkahan dan barokah serta manfaat dalam kehidupan kita. Anak sekalian, kemudian yang keempat, kemarin Pak Guru sampaikan bahwasanya dengan sedekah bisa menghidupkan sifat pemurah ataupun dermawan dalam jiwa dan kehidupan kita. Nah sekalian, apa maksud bisa menghidupkan sifat pemurah atau dermawan? Dengan sedekah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan sifat pemurah, sifat ringan untuk memberi kepada orang lain, sehingga kita bisa mencontoh dalam kehidupan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka senantiasa dalam kehidupan mereka selalu ringan memberi kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Itulah 4 hikmah sedekah yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Hikmah sedekah yang kelima adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Dengan sedekah, maka secara tidak langsung kita menumbuhkan semangat persaudaraan kepada orang lain dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka dengan sedekah, insya Allah akan terjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di dalam Islam, dalam rangka untuk menjalin persaudaraan sesama muslim di dunia ini. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Hikmah sedekah yang keenam adalah menciptakan kehidupan yang rukun. Apa maksudnya? Bahwa dengan sedekah, insya Allah akan terjalin kehidupan yang rukun di tengah masyarakat. Karena dengan sedekah akan sedikit memberikan dampak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hidup rukun dan tidak saling menyalahkan di antara mereka. Kemudian hikmah sedekah yang ketujuh yaitu sedekah dapat menghapus dosa.
Salah satu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dari seorang hamba adalah dengan sedekah. Maka dengan sedekah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang sudah kita berbuat disengaja maupun tidak. Maka mari kita bersama-sama untuk menghapus segala dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama membiasakan untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Hikmah sedekah yang terakhir yaitu yang ke-8, sedekah tidak mengurangi harta seseorang. Dengan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kepada seseorang bahwa hartanya tidak akan berkurang. Tetapi sebaliknya, bahwa orang yang senantiasa bersedekah justru harta yang mereka miliki akan semakin bertambah dan semakin banyak. Hal ini sudah dicontohkan oleh berbagai sahabat Rasulullah SAW bahwa di antara mereka senantiasa memberikan sedekah dari hartanya kepada orang lain. Justru apa yang terjadi anak-anak? Harta mereka tidak habis, tapi justru bertambah, semakin bertambah dan semakin lebih banyak dari harta yang mereka miliki sebelum mereka bersedekah. Sebagaimana sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, yang mana mereka senantiasa ringan untuk memberi sedekah kepada para sahabat yang membutuhkan. Tapi apa yang terjadi? Justru harta mereka semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manfaat hikmah sedekah yang ke-8, bahwa dengan sedekah tidak akan mengurangi harta bagi mereka yang memberi. Anak-anak, demikianlah 8 hikmah sedekah yang sudah Pak Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan tidak ada menjadikan kita tidak paham tentang masalah hikmah sedekah. Dengan sekalian, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada guru. Demikian bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.